Yuk belajar bersama Bladas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas yaitu lanjutan dari soal part yang ketiga kemarin ya. Kita lanjut ke part keempat ini yaitu soal pedagogik untuk guru PAI ya. Ini kalau untuk khusus pedagogik ini biasanya untuk guru-guru itu ya hampir sama ya. Jadi ini pedagogik ini karena kita menjelaskan tentang guru PAI, maka saya sebut yaitu guru PAI ya. Pedagogik kali ini kita belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, lanjut ke nomor ini, langsung ke nomor 40 ya, lanjut yang dari nomor kemarin. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. 2. Banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. Banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing ada 5 kali 2. Banyak kepala yang keempat yaitu banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala ekor kucing adalah 5 kali 4. Ya, peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika tersebut model pembelajaran Inquiry and Discovery Learning, B. Contextual Teaching and Learning, C. Problem Based Learning, D. Cooperative Learning. Ya, jadi di sini ada masuk di Contextual Teaching and Learning ya, B teman-teman, di mana yaitu media dan sumber belajar itu dari lingkungan. Dari lingkungan siswa membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri. Ini kalau yang untuk konstruktif ini ya. Terus pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian, inquiry. Ini ya kalau yang inquiry ya. Di sini dia media dan sumber belajar dari lingkungan. Jadi ciri-ciri CTL ini ya. Ini ya 1 2 3. Jadi isi yang paling pas yaitu ya ini teman-teman, B ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 41. Ya, di sini menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik dan refleksi. B. Konstruktif, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktif, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktif, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Jadi kunci jawaban di sini yaitu adalah ya jawabannya di sini B teman-teman, yaitu konstruktif, inquiry, bertanya, masyarakat belajar. Maksudnya masyarakat belajar itu komponen yang dalam belajar itu. Terus pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Ini yang menurut model pembelajaran kontekstual. Komponen utama yang harus dilengkapi itu terdiri dari ini teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah B ya. Ini pembahasannya. Ya, jadi prinsip model pembelajaran kontekstual atau CTL ya. Ini konstruktivisme, proses pembangunan, terus inquiry, penyelidikan, terus bertanya, pertanyaan belajar, masyarakat belajar itu pelaksanaan komunitas belajar ya maksudnya ya. Ya, jadi murid-murid kita tersebut. Terus pemodelan adalah proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 6 itu refleksi. Yang ke-7 adalah penilaian autentik. Jadi ini adalah prinsip model pembelajaran ya kontekstual atau CTL ya. Lanjut ke nomor 42. Ibu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa sisa. Pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan, maka
guru harus memilih alat peraga yang sesuai, yaitu A. Blok DS, B. Kartu bilangan, C. neraca bilangan, D. batang kuesioner ya. Jadi ini jawabannya adalah blok DNS. Jadi blok DNS ini memaksudkan yaitu konsep operasi penjumlahan. Jadi dia memasukkan semuanya teman-teman, alat peraga yang sesuai. Jadi di sini kita ditanya apa yang sangat sesuai dengan alat peraga tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian itu ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan blok DNS ini adalah jadi blok DNS ini teman-teman yaitu untuk bertujuan memahami konsep dasar bilangan yang dan maksudnya bilangan dan nilai ya, tempat untuk berbagai bilangan dasar. Ya, jadi untuk bilangan blok DNS ini juga bisa digunakan pembelajaran seperti operasi penjumlahan, pengurangan, bilangan caca, pecahan desimal serta geometri ya. Jadi itu ya teman-teman untuk apa ya itu dari blok DNS ini. Terus lanjut ke soal nomor 43. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misalnya kacang panjang, lidi, karet, sedotan. Terus yang kedua itu menulis suatu bilangan belasan, misalnya 13 di papan tulis seperti itu. Nomor 3 itu meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. Terus 4 itu meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. 5 itu meminta siswa mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap ya. Jadi ada dengan angka yang dilingkari ya guru. Terus meminta siswa membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Terus jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah kelima dan keenam yang di atas ya. Terus nomor 8 itu jika banyak benda itu diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1. Berapa banyak benda yang diambil? Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. Jadi 9 menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Jadi pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktif, D. Naturalistik, dan E. Dualisme. Jadi jawabannya C teman-teman, yaitu B. Konstruktif. Jadi konstruktif ini maksudnya yaitu antara satu dengan yang lain itu harus terpadu ya. Itu ya maksud dari bilangan konstruktif ya. Silakan teman-teman buka apa saja contoh-contohnya. Jadi ini langkah-langkahnya teman-teman. Lanjut di nomor 44 yaitu berikut susunan RPP yang benar terdiri atas komponen. Ya, jadi terdiri maksudnya di sini susunan RPP ya. Identitas, KI, KD, indikator tujuan materi. B. Metode, model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, KI, KD, indikator tujuan materi, metode atau model, media, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, dan sumber belajar. C. Identitas, kompetensi, KI, KD, indikator, materi, tujuan, metode, model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, media, metode, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, sumber belajar. E. Identitas, kompetensi inti, KI, KD, indikator, tujuan, materi, media, metode, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Ya, jadi kuncinya itu ada A teman-teman, yang dimana A ini identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, baru evaluasi. Jadi di sini ya berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, maka komponen RPP itu sebagai berikut ini ya. IIKMA itu ya. Jadi IIKMA, KT, MM ini kalau kemarin tuh
M3 SLP ya. Jadi itu ya. Jadi kita bikin seperti ada kata kunci untuk kita ya teman-teman. Dalam membaca soal itu harus difokus ya teman-teman. Jadi kita harus memahami apa saja dari susunan-susunan RPP tersebut. Ya, lanjut ke nomor 45 teman-teman sekalian. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada nomor, mapel, semester 1, semester 2, ada pengetahuan, ada keterampilan, pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini ada pelajaran PKN seperti rapor ya teman-teman. Kita disajikan seperti ini. Terus nanti dalam pertanyaannya, tabel di atas adalah nilai Doni, nilai sikap Doni B. Ini ya. Nilai sikapnya adalah B. Pengetahuan, keterampilan. Di sini ada kelompok. Jika kriteria keterusan belajar minimal 70, maka kesimpulan yang diperoleh adalah ya. A. Doni tidak naik kelas karena nilai di bawah kriteria keterusan belajar atau KKM lebih dari 3 meskipun sikap Doni baik. Doni tidak naik kelas karena ada nilai pada mata pelajaran kelompok A yang di bawah kriteria keterusan belajar meskipun sikap Doni baik. C. Doni tetap naik kelas karena rata-rata semua nilai mata pelajaran di atas karena keterusan belajar minimal yang ditetapkan dan juga Doni memiliki sikap yang baik. Terus ada D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan 2 baik. Pengetahuan yang keterampilannya tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah kriteria keterusan belajar ya. Terus ya, jadi D itu Doni tetap naik kelas karena kurikulum 2012 memungkinkan guru dalam melakukan perbaikan pembelajaran. Jadi kata kuncinya yaitu D teman-teman, di mana D ini syarat kenaikan kelas itu sikapnya minimal B, terus nilai di bawah KKM tidak boleh lebih dari 3 pengetahuan atau keterangan. Rata-rata nilai semester 1 dan 2 itu nilai yang dimaksud, ditetapkan rapat dewan guru. Itu ya teman-teman. Di sini kan nilai Doni itu yang di bawah KKM. Di nilai kelompok satunya itu ada 6, ini kan pengetahuan ini kan. Nah, keterampilannya itu ada 70 dia. Nah, terus yang kurang itu ada 1, 2 ini ya. Yang ini di pengetahuannya 2. Jadi 3 ya. Nah, karena di sini pengetahuan tetapi nilai yang di keterampilan Doni itu masih 70, masih menutupi, berarti Doni masih tetap naik kelas ya teman-teman sekalian. Terus kita lanjut di nomor 46. Dalam sebuah silabus perlu memperhatikan berbagai hal, salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A relevan, B sistematis, C menyeluruh, D fleksibel, E aktual kontekstual. Ya, jadi jawabannya adalah D teman-teman. Jadi fleksibel. Kalau relevan itu artinya sesuai perkembangan peserta didik. Kalau sistematis itu artinya saling keterkaitan dengan kompetensi. Menyeluruh itu meliputi kognitif, afektif, psikomotorik. Fleksibel itu artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan di masyarakat tersebut. Jadi masuk di bagian fleksibel ya teman-teman sekalian. Kalau aktual kontekstual itu artinya mengikuti perubahan zaman. Ya, jadi iptek dan peristiwa kekinian. Jadi itu ada yang lagi fenomenal seperti itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke nomor 47. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar atau KD. Hal ini sejalan dengan prinsip A ilmiah, B relevan, C sistematis, D memadai, dan E konsisten. Jadi cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian itu dimasukkan di memadai ya, dimana di sini masuk di prinsip pengembangan silabus ya. Jadi dengan prinsip pengembangan silabus ini yaitu masuk di memadai itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi di mana di sini ada beberapa ya prinsip pengembangan silabus itu ada ilmiah. Jadi ilmiah itu maksudnya logis dan benar.
dapat dipertanggungjawabkan isinya. Kalau relevan itu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ya seperti yang tadi ya teman-teman. Terus sistematis yaitu saling terkaitan dengan kompetensi. Jadi antara kompetensi satu dan terus kompetensi lain ada tingkatannya, itu jadi sistematis. Kalau memadai itu cukup. Ya, cukup maksudnya di sini untuk menunjang pencapaian KD. Kalau konsisten itu adanya konsistensi masing-masing kompetensi dalam silabus tersebut ya teman-teman. Jadi di sini isian yang paling pas adalah untuk ini ya, memadai ya teman sekalian. Isian yang paling pas ya. Ya, lanjut lagi teman-teman ke halaman 48, nomor 48 maksudnya. Dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu atau AW per minggu pada program semester adalah, ya di sini acuan ya. Ingat, acuan kalau alokasi waktu di per minggu dalam promas itu di mana? A. Rincian minggu efektif, B. Silabus pembelajaran, C. Program tahunan, D. KI dan KD RPP ya. Jadi sangat jelas ya program tahunan. Kalau semester itu acuannya ke Prota. Kalau silabus acuannya ke Promes. Kalau RPP acuannya ke silabus. Itu ya teman-teman sekalian. Sangat jelas ya. Terus nomor 49 di sini berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa. Jadi di sini ada ya, ulang teman-teman, yaitu berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal, ternyata yang mampu menjawab 10 soal dengan benar itu ada 15 siswa. 7 siswa menjawab salah 3 soal dan 5 siswa berhasil mengerjakan dengan benar hanya 6 soal. Sisanya menjawab benar 2 soal. Jadi ingat ya teman-teman, jadi berapa ya di sini ya? Jadi tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan Pak Burhan jika KKM 50, 70 dan skor masing-masing 10. Jadi di sini ya, kalau 70 berarti batas ini ya. Berarti di batas 7 siswa ini menjawab salahnya 3. Berarti dia betul 7. Terus ada dengan menjawab dengan benar ada 15 siswa. Berarti 15 ditambah 7 sekitar 22. Jadi itu lebih dari 50% ya. A. Memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. B. Tugas individu dan mengumpulkannya. C. Meminta siswa yang tuntas untuk menjadi tutor sebaya. D. Melakukan pembelajaran remedial berupa mengulang materi pada peserta remedial. Terus melanjutkan materi pembelajaran. Ya, jadi di sini yaitu untuk kalau di bawah 50% itu adalah meminta siswa untuk menjadi tutor sebaya. Yang pasnya adalah A teman-teman, yaitu memberi tugas kelompok ya, tugas kelompok ya. Kalau 5 ya ini ya teman-teman, kalau banyak siswa itu 32 soal, jadi 15 siswa itu menjawab dengan benar 10, artinya tidak remit. Terus itu artinya tidak remit, jadi berapa soal? 22 orang tidak remit. Terus yang remedial itu hanya 10 orang, jadi banyak peserta remedial itu 10 siswa, jadi itu di bawah lebih ya, di bawah 10%, jadi 31%. Artinya bimbingan tugas kelompok. Karena di Permendiknas itu ada ya, untuk bimbingan individu itu 0 sampai 20% itu bimbingan individu. Apabila bimbingan individu tersebut misalkan di sini tadi 5 orang, maka itu masuk dalam bimbingan individu ya. Kalau bimbingan kelompok itu 20% rentang sampai 50%. Ya, jadi 20% sampai 50% itu masih tugas kelompok. Kalau pembelajaran ulang itu maka 50% sampai 100%, ibaratnya 50 lebih, maka itu dimasuk dengan pembelajaran ulang. Jadi itu cara menghitungnya teman-teman, kalau ada soal seperti ini. Lanjut di soal 50 ini, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracu kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Jadi jawaban paling pas adalah A ya teman-teman. Di sini beracu kriteria itu adalah beracuan kriteria dan menyeluruh ya. Penilaian itu meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi kalau sistematis itu sesuai dengan prosedur baku ya. Ya, jadi di sini jawabannya teman-teman yaitu beracuan kriteria dan menyeluruh ya, karena dia meliputi afektif,
kognitif, dan psikomotorik. Ingat saja teman-teman, kata kuncinya itu ya, masuk dalam prinsip penilaian. Jadi itu dulu teman-teman dari admin. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman berhasil dan lolos tahap kedua ini. Assalamualaikum